Selamat datang for podcast di channel podcast YouTuber. Dan di video kali ini kita akan bersama dengan Bang Ahmad dari channel Cermat. Intinya di video kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana menjadi animator YouTuber ataupun yang lain mungkin. Oke sebelumnya boleh perkenalan dulu, namanya siapa dan asalnya dari mana? Saya Ahmad Suryadi dari Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Autor dari channel YouTube Cermat. Makasih banyak untuk Gamers Official, saya sudah diundang ke sini. Wow. Oke. Makasih loh ya. Iya, kami juga dari tim Gamers Official mengucapkan terima kasih buat Bang Ahmad yang udah mampir di podcast kali ini. Terima kasih ya Bang. Waktu bagi kalian yang ingin melihat video-video mereka ataupun viral-viral yang mereka buat, bisa kalian mampir aja di YouTube mereka yang bernama Cermat. Dan bisa kalian mampir aja di media sosial mereka kalau ingin mengetahui aktivitas mereka ataupun di dunia nyata guys ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, gimana saja nih alur cerita ataupun pengawalannya pembentukan dari channel Cermat ini? Gimana Bang? Boleh jelaskan? Oke, awalnya dulu saya mulai dari Instagram, bikin-bikin komik gitu. Awalnya masih sendiri. Lalu setelah lulus SMA, saya mulai berinisiatif bikin animasi. Dan karena animasi ini butuh suara ya, jadi saya tidak bisa kerjakan sendiri. Saya membutuhkan suara dari teman-teman saya. Dan pelan-pelan akhirnya kita sudah bikin beberapa video animasi yang sudah ada di channel Cermat begitu. Dan juga sebetulnya cerita dari Cermat ini merupakan sambungan. Sebelumnya saya sudah pernah bikin komik webtoon judulnya Di Bawah Pohon Ketapang. Jadi ceritanya animasi Cermat ini adalah cerita setelah komik tersebut begitu. Oke, ternyata dari sebelum ada video ini, video YouTube yaitu di video Cermat, yang mana itu mereka membuat komik yang di webtoon dan juga di Instagram, yang dimana di Instagram itu pertama kalinya mereka bikin komik ya. Jadi setelah itu langsung dari komik yang ada di Instagram langsung dia mengarahkan ke channel YouTube yang bernama Cermat. Oh iya, by the way Bang, itu video pertama kalinya Abang upload di channel Cermat itu apa ya Bang? Boleh jelaskan? Video pertama yang saya upload itu sebetulnya video untuk lomba dari aplikasi Flipaclip. Judulnya itu Draw a Smile. Cuman video itu sudah begitu lama, 4 tahun yang lalu. Jadi saya arsipkan. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan video yang ada sekarang, bisa dibilang video pertama di channel Cermat ini yang ada alur ceritanya itu adalah animasi sampah masyarakat. Kebetulan juga itu buat lomba juga sih, lomba kompetisi ngonten CS. Dan alhamdulillah waktu itu dapat juara sebagai kategori video paling kreatif begitu. Oke, untuk video pertama kalinya itu sebenarnya tentang video buat lomba ya. Ini mana video lomba yang dia bikin itu bernama Draw a Smile. Jadi itu kayak bikin komik dalam bentuk video. Nah, setelah itu karena dia lupa kalau misalnya video itu private, jadi ada lagi salah satu video, dan juga ini video pertama kalinya dia publik ke channel mereka yaitu yang bernama Sampah Masyarakat, dan itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya sih, lupa gue guys ya. Oke, selanjutnya ini bagaimana lihat yaitu yang dimana sini Abang pernah mengikuti yang lagi tren ini, yaitu yang gerak bayar. Gimana Bang? Boleh jelaskan? Sebetulnya saya bukan orang yang suka ngikutin tren atau niru-niru meme. Cuman itu saya coba aja sebagai barangkali inilah hal yang dapat meramaikan channel ini supaya orang-orang tertarik. Dan ternyata wow, alhamdulillah memang itu menjadi video paling banyak penontonnya di channel Cermat. Dan juga terinspirasi sedikit dari kejadian pengalamanku waktu masih SMA, yang mana ada yang bendahara yang galak dan orang-orang pasti pada nggak mau bayar begitu. Oke guys, ternyata dari cerita itu ataupun dari video yang gerak bayar itu mengangkat dari kisah nyatanya dari Bang Ahmad, yang dimana pada saat SMA ada bendahara yang terus untuk menagih supaya para siswa mau untuk membayarnya.
Jadi ya mau tidak mau bikin deh untuk serius begini, ataupun yang gerak bayar itu meme-nya juga ada di TikTok guys. Jadi bagi yang kalian lupa bisa kalian cek aja di channel mereka. Oke ya, selanjutnya ini Bang Mas lihat itu yang lagi populer Bang, yaitu kurir ya Bang. Itu gimana ya Bang, boleh jelaskan? Nah sebetulnya ya, awalnya kurir ini ingin saya bikin cuman 1 episode sebagaimana video-video sebelumnya yang lain. Cuman karena banyaknya peminat cermat yang bilang, "Bang, bikin videonya yang berpart-part dong, berepisode biar seru." Lalu kupikir, mungkin ku coba deh di animasi kurir ini. Dan sekarang kurirnya juga masih berlanjut, masih dalam proses pembuatan. Sekarang lagi proses pembuatan untuk kurir ketiga. Begitu. Oh iya, ada fun fact sedikit. Kalau animasi kurir pertama ini sebetulnya ide ceritanya itu dari salah satu subscriber, namanya Bima. Dan makasih Bima kalau nonton video ini sudah bantu bikin skrip untuk kurir pertama. Terus saya kembangkan lagi untuk kurir berikutnya. Gitu. Makasih Bim. Oh, ternyata dari cerita kurir ini yang berepisode-episode, jadi mana ini adalah sebuah ide dari para viewersnya cermat ya, di mana dari bernama Bima yang katanya dia punya ide untuk bikin episode, dan ternyata itu videonya langsung dibikin deh sama Bang Ahmad ini, dan ternyata langsung gercep ya dia bikin, dan akhirnya dibuatkan animasi, dan ternyata sampai beribuan nontonnya. Sampai sekarang dia buat itu kurir ketiga, mantap banget. Oke ya, tapi itu gua lihat Bang, itu di mana ya DM-nya? Apakah di live streaming atau di DM ya Bang? Gimana Bang? Sebetulnya dia ngasih ide lewat DM sih. Kan saya juga ini, saya sering live stream sambil menggambar. Nah kadang tuh ada komentar-komentar, "Bang bikin cerita begini. Terus kupikir, wah menarik nih temanya. Coba kamu tolong DM saya, terus kamu tulisin deh ceritanya secara komplit. Barangkali cocok dan bisa saya masukkan." Begitu. Oh gitu ya, ternyata ini waktu pada saat Bang Ahmad lagi live streaming di YouTube, ada salah satu viewersnya yang lihat dan kepikiran nih, langsung dia cek di live streamingnya Bang Ahmad, dan dia bilang, "Bang, gimana kalau misalnya bikin cerita ini." Terus Bang Ahmad bilang, "Wah kayaknya menarik nih, tolong kamu DM ke aku supaya aku bisa ini bikinnya." Dan ternyata pada saat Bang Ahmad ini bikin, ternyata wah kayaknya bagus ini untuk dijadikan di YouTube, dan ternyata pada saat videonya rilis langsung ditonton ribuan kali, dan mempunyai berkelanjutan sampai ke kurir ketiga yang dimana itu masih proses pengembangan ya. Jadi ya ternyata itulah awalannya dari kurir pertama, yaitu dari viewers, sampai sekarang yang kita lihat ini tuh kurir kedua, dan kurir ketiga masih dalam tahap buatan. Jadi ya mohon bersabar ya untuk kurir ketiga. Oke ya, selanjutnya ini Bang Mas ini lihat itu video Bang Ahmad pernah ya ini Q&A ya. Itu gimana ya Bang? Boleh jelaskan? Video Q&A. Nah, mungkin kalau saya bikin animasi dan saya tidak menampakkan wajah, orang-orang pasti penasaran ini bagaimana ya muka aslinya. Terus saya berpikir, kalau aku selalu menyembunyikan wajahku, aku takut para penontonku kecewa. Ketika misalnya subscriberku sudah banyak, ratusan ribu misalnya, orang-orang pasti menganggap, wah kayaknya ini orang ganteng banget nih. Takutnya mereka berekspektasi begitu tinggi, lalu begitu melihat wujud asliku yang sebenarnya, mereka kecewa. Lalu berbondong-bondong unsubscribe cerita Ahmad. Oh tidak, jangan. Maka dari itu, semenjak subscriber tidak terlalu banyak, saya sudah ya tidak menyembunyikan diri lah. Gitu. Makanya juga saya ajak teman-teman pengisi suara yang lain untuk syuting bareng juga. Jadi orang-orang sudah pada tahu nih, tidak usah penasaran, tidak usah menerka-nerka lagi. Juga waktu video Q&A itu, kami kan bingung nih mau syuting di mana ya yang agak bagus ya. Itu kami sampai pinjam perpustakaan di sebuah sekolah untuk syuting video itu doang tuh. Untungnya baik sih ini ketua perpustakaannya. Makasih Bu, sudah minjamin perpustakaannya Bu. Oke, ternyata begitu guys ya, dibalik dari video Q&A yang bisa kalian lihat ya. Sebenarnya mau dibikin animasi, tapi karena kepikiran Bang Ahmad kayaknya nggak bisa deh, karena untuk
menghilangkan wajah ataupun identitasnya mereka. Jadi ya mereka mau tidak mau langsung face reveal di 1000 subscriber ya guys ya. Nah di situ langsung dia bikin face reveal. Nah untuk backgroundnya itu berada di perpustakaan sekolah. Jadi mana perpustakaannya itu kelihatannya sangat bersih, sangat nyaman, dan sangat untuk yang enak dipandang ya. Jadi ya terima kasih ya Bu atas ini pinjaman perpusnya, walaupun ya itu ya dari timnya. Oke, selanjutnya ini gua lihat ini di Instagramnya Bang Ahmad ini gimana ya Bang, dari pembentukan awal dari Mamat ini gimana Bang, boleh jelaskan? Sesungguhnya saya tidak kepikiran sampai sejauh ini sebelumnya. Sebetulnya itu awalnya cuman bikin cerita-cerita random yang kepikiran di kepalaku karena karakternya bingung nih mau bikin karakter apa. Sebetulnya dulu itu Mamat belum namanya Mamat, dulu namanya adalah Ahmad Suryadi, sama seperti nama asliku itu pada awalnya. Namun kayak setelah perkembangan cerita beberapa tahun berlalu gitu, aku berpikir aduh gak bisa nih, aku gak bisa memasukkan diriku ke dalam dunia fiksi. Aku adalah aku dan dunia fiksi juga adalah dunia fiksi. Oleh karena itu aku mulai memutuskan mengganti nama karakter ini, bahwa karakter ini bukan aku. Saya adalah Ahmad dan karakter ini adalah Mamat. Karena itu sekarang cerita Ahmad juga saya mulai pelan-pelan mengganti namanya menjadi Cermat, supaya orang ibaratnya Cermat itu bukan harus cerita Ahmad, tapi Cermat juga bisa cerita Mamat. Begitu kurang lebihnya. Oke, ternyata begitu ya, dari pembentukan awal dari karakter yang bernama Mamat ya. Dan sebenarnya ini Bang Ahmad mau kasihkan nama aslinya ke dalam ini, yaitu dalam visual fan artnya. Tapi karena dia merasakan ya gak sesuai dengan ini realitanya, jadi mau tidak mau dia akan ganti namanya dari nama lengkapnya jadi nama Mamat aja, supaya lebih gampang diingat dan lebih gampang lagi bisa diingat para viewersnya. Seperti itu guys ya. Oke ya, selanjutnya gua mau tahu nih Bang, gimana sih pembuatannya dari komik yang pertama kalinya Bang upload di Instagram itu Bang? Gimana Bang, boleh jelaskan? Dulu itu pertama kali bikin komik di Instagram, itu pun ceritanya sama sekali nggak jelas loh. Ceritanya pertama kali itu ada orang lari, tiba-tiba ketabrak tiang. Udah gitu doang, nggak ada kejelasan apa-apa, tanpa konteks apapun. Terus ada juga orang minum susu, ternyata susunya sudah basi, dimuntahin. Udah gitu doang, sama sekali random ya. Nah terus aku pikir-pikir, nggak bisa nih bikin cerita begini terus nih, masa komikku nggak jelas begini. Terus pelan-pelan saya bikin, dulu saya suka nonton Kamen Rider, tokusatsu gitu. Jadi saya mulai coba-coba bikin semacam series gitu, yang mana si Mamat ini dapat kekuatan bisa berubah jadi Kamen Rider. Nah, setelah series itu lama tamat, aku pikir, ya ampun, kenapa dulu bikin cerita begini? Kayak bocil banget ceritanya. Nah setelah itu aku pikir aku harus bikin cerita yang lebih oke nih. Waktu SMA itu saya bikin tim. Sebelum bikin YouTube cerita Ahmad, sebelum bikin YouTube Cermat, saya bikin tim namanya Tim Kerender. Tim Kerender ini kami membuat webtoon. Nah di webtoon ini ada webtoon dengan judul Di Bawah Pohon Ketapang, yang mana itu menceritakan tentang kehidupan karakter Mamat ya, masih karakter Mamat, namun di masa SMA bersama teman-temannya yang lain. Bukan cuman 1-2, tapi seisi kelasnya itu berisi dengan orang-orang yang unik dan dengan desain karakter yang bisa dibilang aneh-aneh. Ada dinosaurus, ada robot, ada orang pemuja penyihir, dan lain-lain. Mungkin kalian bisa cek aja sih di webtoon, judulnya Di Bawah Pohon Ketapang.
sudah ada 14 episode di sana. Oke, ternyata begitu ya guys ya. Yaitu komik yang pertama kalinya itu mereka rilis di Instagram dan langsung beralih ke YouTube, dan setelah itu langsung beralih ke webtoon ya. Yang dimana di webtoon itu berisikan 14 episode yang bisa kalian baca. Dan semoga aja di situ untuk komik-komiknya kayaknya bagus-bagus ya di sana. Jadi ya para pencinta untuk ya animation ataupun fair art dari Indonesia ataupun dari negara lain, bolehlah kalian untuk membaca dari ini, yaitu Cermat ya. Itu namanya apa ya bang untuk nama webtoonnya, supaya para yang lain itu bisa pergi ke sana. Nama webtoonnya itu Di Bawah Pohon Ketapang. Memang rada panjang dan mungkin orang berpikir apaan pohon ketapang. Ya karena sebetulnya Di Bawah Pohon Ketapang ini memang terinspirasi juga dari kehidupanku waktu SMA, dimana waktu SMA itu ada sebuah pohon ketapang. Pohon ketapang itu pohon yang tinggi dan daunnya itu melebar kayak payung gitu deh. Jadi rindang sekali di bawah pohon itu. Saya dan teman-teman sering nongkrong di sana. Hingga terinspirasi dari itu bikin deh komik ini dengan judul Di Bawah Pohon Ketapang. Karena menceritakan tentang anak-anak yang bersenang-senang atau bercerita dan melakukan kegiatannya di bawah pohon ketapang. Begitu. Oke, ternyata untuk judul ataupun nama webtoonnya itu sangat bermakna ya. Jadi mana itu para timnya waktu pada saat SMA mereka lagi bikin ya sebuah komik Di Bawah Pohon Ketapang ya. Jadi mana itu pohonnya juga bermakna untuk mereka karena meninggalkan sebuah kenangan ya di sana. Jadi ya itu makanya Bang Ahmad itu mengambil judul webtoonnya ataupun webtoon mereka dari situ ya guys ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini bagaimana ya bang proses selanjutnya untuk pembuatan Kuri ketiga gini bang, apakah masih dilanjutkan ataupun tidak ya bang, apakah masih banyak lagi yang harus dikerjakan atau gimana ya bang, boleh jelaskan? Agak sulit sebetulnya. Sekarang progres untuk animasi Kurir ketiga mungkin kurang lebih masih 20%. Nah, hanya saja masalahnya belakangan ini saya sedang banyak commission, kayak kerjain ngedit video, bikin komik untuk orang, juga bikin logo dan semacamnya. Karena itu pengerjaan Kurir ketiga saat ini masih agak lambat. Jadi saya belum bisa mastiin sih bisa rilisnya kapan gitu. Oh, dan juga by the way, sebetulnya secara teknis saya ngerjainnya sendiri sih. Teman-teman yang lain itu cuma membantu untuk ngisi suara aja begitu. Karena ya saya nggak tega untuk saat ini, saya belum mau ibaratnya menarik karyawan karena juga masih belum sanggup sih untuk membayarnya. Jadi pelan-pelan sementara saya kerjakan sendiri dulu. Cuma nanti kalau sudah semakin besar baru deh saya akan minta bantuan kayak tukang warnain, terus tukang bikin background gitu sih. Sementara ya kita cuma minta bantuan untuk ngisi suara aja gitu. Oke, ternyata begitu guys ya. Yang dimana ini yaitu Kuri ketiga ini masih dalam tahap pembuatan dan ini masih 20% ya. Jadi tinggal 80% lagi dan masih banyak lagi perjalanan yang masih mau dikerjakan. Jadi ya FYI kalian bersabar aja karena Bang Ahmad ini juga dia kerjanya sendirian doang. Karena tadi dia bilang karena untuk teman-temannya itu cuman dia pengisi suara aja, pengisi suara karakternya aja. Jadi ya mungkin ada sebagian juga yang bisa dibantu ya. Dan ya jadi kalian harus semangati dengan para tim cermat ini ataupun Bang Ahmad ini supaya makin sukses lagi ya untuk jadi final animation kedepannya, seperti itu ya guys ya. Oke ya, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya bang, yaitu bolehlah abang kasihkan motivasi ataupun pesan dan kesan buat para animator ataupun final animation di luar sana, dan motivasi apa untuk Bang Ahmad ini untuk kedepannya, gimana bang? Boleh, silahkan. Wow. Aku jadi harus jadi orang bijaksana nih. Baiklah kalau begitu, aku akan berusaha sebijaksana mungkin. Mungkin yang bisa aku bilang adalah jika kamu mulai sekarang, jangan berpikir akan hebat besok. Namun jika kamu ingin hebat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, maka sekarang adalah saatnya untuk memulai. Begitu.
Oke, ternyata itu dia ya untuk pesan dan kesan untuk para pendengar animation di luar sana dan juga para motivasi untuk dia ya. Jadi ya untuk para fan art animation di luar sana, semangat untuk berkarya dan jangan pernah berhenti untuk berkarya, karena dengan hasil karya itu akan kalian menghasilkan yang lebih baik lagi untuk yang para penonton ataupun para yang melihat karya kalian. Jadi ya jangan pernah berhenti untuk membuat karya, karena karya itu bermakna juga untuk jadi salah satu hobi kalian ya, ataupun mencari pekerjaan yang mungkin bisa menghasilkan duit ataupun yang lain sebagainya ya. Jadi begitulah. Jadi ya jangan putus asa, jangan pernah menyerah untuk berbuat apapun itu ya guys ya. Tetap semangat untuk berkarya dan lain sebagainya. Oke iya, kemungkinan segala untuk video kali ini kami dari tim Gamers Official mengucapkan terima kasih buat Bang Ahmad yang udah mampir ke podcast kali ini. Terima kasih ya Bang. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Oke iya, kemungkinan segala untuk video kali ini saya dari tim Gamers Official dan juga Saya Ahmad Suryadi. pamit dari video kali ini. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.